Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Amelia Pamungkas, NIM 192410101116 dari kelas Data Mining A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas satu dari praktikum Data Mining, yaitu mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Khusus saja pada soal 1 pada bagian F, yaitu kita diminta untuk membuat array 2 dimensi menggunakan NumPy. Seperti yang terlihat pada modul, yaitu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, pertama-tama saya melakukan import terhadap library NumPy dengan cara import NumPy as NP. Jadi as NP ini untuk menginisialisasikan, jadi agar lebih mudah seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat variabel untuk menampung nilai dari array-nya. Jadi di sini sintaknya r sama dengan np.array. Nah, kemudian di sini seperti yang kita lihat untuk menampung array-nya, di mana kita akan membuat array 2 dimensi, maka di sini cara yang paling mudah untuk menandai bahwa itu matriks 2 dimensi adalah dengan melihat kurung sikunya. Di sini ada 2 kurung siku kan. Jadi ini nanti menandakan akan membentuk sebuah matriks 2 dimensi. Kemudian terakhir adalah melakukan print r. Ketika dijalankan, ya hasilnya sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 445, 764, 974, 637. Kemudian lanjut ke nomor 1G, yaitu kita diminta untuk membuat array 3 dimensi dengan menggunakan NumPy sesuai dengan matriks yang ada di modul. Caranya kurang lebih sama. Pertama kali yaitu kita melakukan import NumPy, kemudian diinisialisasikan agar pemanggilannya lebih mudah, kemudian membuat variabel untuk menampung nilai array-nya, array sama dengan np.array. Nah, yang membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi di sini bisa dilihat dari kurung sikunya. Nah, kurung sikunya berjumlah 3, baik untuk pembuka maupun penutupnya. Kemudian setelah memasukkan nilai-nilai dari matriks yang diinginkan, kita lakukan print r. Nah, setelah di print, ya hasilnya untuk 1G sama dengan yang ada di modul. Baik. Kemudian lanjut ke soal nomor 2D. Nah, di soal nomor 2D kita diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, jadi yang untuk menentukan ganjil dan genapnya, kita menggunakan indeks. Jadi untuk di yang baris pertama ini merupakan indeks ke 0, ini selanjutnya indeks 1, 2, 3, dan 4. Jadi dimulai dari 0. Nah, untuk caranya, yang pertama seperti biasa yaitu melakukan import library-nya, kemudian membuat variabelnya, yaitu di sini saya menggunakan r sama dengan np.array. Nah, karena 2 dimensi, kita menggunakan 2 kurung siku. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Nah, kemudian di sini ada sintak r kurung buka 2 kali 1,3 kurung tutup plus sama dengan 1. Nah, maksud dari sintak ini adalah kita akan menambahkan angka 1 untuk baris pada indeks ke-1 dan indeks ke-3. Begitu juga yang di bawah, yaitu ada sintak r kurung buka titik koma kurung buka lagi 0,2 2 kali kurung siku tutup plus sama dengan 2. Nah, ini maksudnya adalah kita akan menyeleksi kolom, yaitu di sini kita pada kolom ke-0, indeks ke-0 dan indeks kedua kita akan menambahkan nilai 2, kemudian lakukan print r. Dan setelah di print, hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi sudah bertambah sesuai dengan perintah yang diminta pada poin D. Kemudian lanjut ke soal 2E. Nah, di soal 2E ini kita diminta untuk membalik sumbu Z pada array 3 dimensi berikut. Jadi dari masing-masing kolom matriks ini, semisal kita misalkan menjadi X. Untuk kolom pertama X, yang di tengah Y, dan yang terakhir ini adalah Z. Nah, yang diminta soal adalah
untuk membalik yang posisi Z ini menjadi X dan yang X menjadi Z. Caranya, pertama setelah import library, NumPy, kemudian mendefinisikan kita menggunakan variabel R sama dengan mp.array dan sebagainya karena 3 dimensi menggunakan 3 kolom siku, kemudian nilainya dimasukkan. Di sini saya menggunakan memberikan print matriks awal untuk menandai bahwa matriks yang di awal ini belum dirubah. Jadi kita print R, kemudian saya print matriks akhir. Nah, kemudian di sini ada sintak R sama dengan np.flip R, 0. Jadi di sini maksudnya adalah fungsi dari np.flip ini untuk merupakan function untuk membalik nilainya di yang indeks ke 0. Kemudian setelah di print, kita akan melihat hasilnya. Ya. Untuk matriks akhirnya posisinya sudah berubah ya, dari yang sebelumnya 785 ada di matriks yang indeks ke 0, sekarang berubah di indeks kedua, dan yang indeks kedua pindah ke indeks ke 0. Kemudian lanjut ke 2F. Ubahlah array pada soal E menjadi 2 dimensi berukuran 6 x 6. Nah, untuk caranya kurang lebih sama. Setelah import library NumPy as np-nya, kemudian kita mendefinisikan. Di sini saya menggunakan variabel R1 karena nantinya kita akan punya 2 variabel. Jadi R1 ini untuk menampung nilai dari array-nya, np.array karena 3 dimensi menggunakan 3 kurung siku, kemudian print matriks awal, print R1. Nah, ini kita akan mengetahui setelah di print R1 ini posisi awal dari matriksnya seperti apa. Kemudian R2 sama dengan R1.reshape 6,6. Nah, maksud dari variabel R2 ini adalah untuk menampung perintah. Jadi dari R1 ini akan di reshape. Jadi function reshape ini untuk mengubah ordonya menjadi 6,6. Kemudian setelah itu coba kita print. Ya, jadi sudah berubah menjadi matriks 2 dimensi berordo 6 x 6. Kemudian yang terakhir adalah nomor 3. Nomor 3 itu kita diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, jadi caranya setelah kita mengimport library NumPy-nya, kemudian mendefinisikan array-nya, kemudian di sini kita membuat beberapa variabel. Nah, contohnya ini ada A sama dengan R kurung buka 0,3, 0,2 dot copy. Nah, maksudnya dot copy ini nanti untuk menyimpan nilai dari variabel dari array, nilainya sesuai dengan indeksnya. Jadi 0,3 ini maksudnya adalah kita akan menyimpan nilai dari array yang sudah didefinisikan pada baris indeks ke 0 sampai dengan indeks kedua, 0,0.22. Nah, ini maksudnya adalah kita menyimpan pada yang kolom indeks ke 0 sampai indeks ke 1. Seperti itu. Kemudian yang B sama dengan R 3 titik, 2 titik. Nah, maksudnya 3 titik, 2 titik ini adalah kita akan menyimpan nilai array pada baris ketiga sampai terakhir. Dalam hal ini yaitu pada baris indeks ketiga, 4 dan 5, 2 titik. Jadi 2 titik ini maksudnya adalah kolom pada indeks kedua sampai indeks terakhir. Dalam hal ini kan ada 3 kan untuk indeks kolomnya, jadi 2 sampai 3. Untuk yang C sama dengan R 0.3, maksudnya ya sama seperti yang tadi, kita menyimpan baris ke 0 sampai 2, 2 titik pada kolom kedua sampai indeks terakhir.
Untuk yang D sama dengan R 3 titik, yaitu pada indeks baris ketiga sampai terakhir, koma 0,2. Nah, 0,2 ini ya seperti tadi pada indeks ke 0 sampai ke 1 kolomnya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi R kurung buka 0,23, 0,22 sama dengan B. Nah, maksudnya ini adalah untuk mengubah nilai pada indeks array 0 baris ke 0 sampai 2, kolom ke 0, indeks ke 0 sampai 1 dengan nilai B yang sudah disimpan tadi. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu di sini R3 titik, yaitu mulai baris indeks ketiga sampai terakhir, kolom 2 sampai terakhir, indeks terakhir. Sama dengan A, kemudian array 0,3, 2 titik, sama dengan D. Nah, ini berarti pada baris indeks ke 0 sampai ke 2, dan kolom kedua sampai terakhir. Dan yang terakhir adalah R3 titik, 0,22, yaitu pada baris ketiga, indeks ketiga sampai terakhir, dan kolom ke indeks ke 0 sampai 1 diganti dengan nilai C, kemudian print R. Untuk hasilnya sendiri, setelah di print, ya menghasilkan nilai yang serupa dengan yang ada di modul. Itu 9318, 52610, 9446, 10750, 41078, dan 25910. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.